kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini dan kita patut mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kembali kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun sebelum kita belajar dan melaksanakan pembelajaran, marilah kita mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Nehemia 2 ayat 1-5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Lalu jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih, masih dalam tema yang sama di bulan Agustus, yaitu Cinta Tanah Air. Dan baru saja kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini renungan kita berjudulkan Demi Tanah Air Tercinta. Presiden ketiga Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, adalah sosok yang layak dijadikan contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. B.J. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu soal nasionalisme dan kecintaannya yang tinggi terhadap negara. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat ia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman, yang saat itu ia tahu B.J. Habibie bukan orang biasa, langsung menawarinya dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman itu, B.J. Habibie justru menolaknya. Ia berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia." Begitulah kata B.J. Habibie, dan sampai akhir hidupnya kecintaannya pada tanah air Indonesia tidak pudar. Bapak Ibu Guru serta anak-anak, bahkan tokoh Alkitab pun ada yang memiliki kecintaan terhadap tanah airnya, yaitu bernama Nehemia. Nehemia pun mencontohkan kepada kita tentang semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nehemia adalah pemuda Ibrani yang ikut dibuang ke Babel. Tetapi pada saat masanya Babel harus takluk kepada kekuatan besar yang baru, yaitu Persia, sehingga Nehemia dan rakyat Yehuda menjadi milik bangsa Persia. Sebagai pemuda yang berkebangsaan Yudea dan tinggal di negara asing, Nehemia tidak melupakan bangsanya begitu saja. Nehemia mengumpulkan catatan-catatan mengenai ibu kota kerajaan Yudea dan meminta izin kepada raja untuk bisa pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah retak. Hal-hal yang dilakukan Nehemia sebagai wujud kecintaan kepada bangsanya. Di antaranya ialah berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negaranya, dan memiliki keberanian berbicara kepada raja tentang apa yang ingin ia lakukan untuk bangsanya tanpa memikir resiko yang bisa saja ia terima. Anak-anakku yang terkasih, lewat renungan ini kita dapat belajar dari tokoh-tokoh di atas, yaitu Bapak B.J. Habibie dan juga Nehemia.
Kalian bisa menjadi duta-duta yang dapat membawa dampak dan keharuman bagi tanah air Indonesia. Lalu sikap dan sumbangsi apa yang dapat kalian berikan sebagai wujud dari kecintaan kalian terhadap bangsa dan negara kita Indonesia? Salah satunya adalah dengan belajar. Saat belajar, entah itu di sekolah ataupun di rumah seperti saat ini, saat pandemi COVID-19 sampai sekarang, kalian sedang menunjukkan sikap dan perilaku cinta tanah air. Dengan belajar, kita bisa menjadi orang yang cerdas dan berpikiran kritis. Sebab negara kita pasti membutuhkan warga negara yang cerdas dan kritis seperti kalian untuk memajukan negara kita ini. Mari anak-anakku, kita tingkatkan semangat belajar kita, semangat belajar kalian sebagai wujud kecintaan kalian terhadap tanah air kita. Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha dan kerja keras kalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan berkat-berkat dan anugerah-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau kami kemarin telah memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk bisa menghargai bangsa kami Tuhan lewat perilaku dan sikap kami, yaitu terus meningkatkan prestasi kami, meningkatkan kemampuan belajar kami Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya setiap usaha dan setiap apapun yang kami lakukan dalam pelajaran itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh mengharumkan nama tanah air Indonesia kami, dan kami juga bisa menjadi kebanggaan bagi negara kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, serta Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, biarlah kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas untuk anak-anak semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.